Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alarm buat timnas. Ivar Jenner, Martin Paes, kemudian Oli Romenicida. Satu lagi pemain kita yang baru sembuh, ada Ragnar Uramaun. Sebenarnya ada pemain yang cedera dari timnas kita, 4 pemain, tapi Ragnar udah sembuh. Dan satu lagi PR juga buat timnas Indonesia, Tom Hee yang masih nganggur belum dapat klub. Kita akan perbincangkan keempat pemain ini. Tapi sebelumnya berikan untuk Anda like kepada channel ini, subscribe channel ini agar kita bisa menuju 100.000 subscribers yang pertama. Dan juga berikan kritikan, juga komentar. Boleh itu kritikan kepada kita, komentar kepada kita, juga boleh kritikan kepada PSSI agar mereka selalu on the time memajukan sepak bola nasional timnas senior Indonesia. Halo football lovers, kabar kurang sedap dari skuad Garuda ya. Tadi udah kita sebutkan ada Ivar Jenner, Martin Paes, kemudian Oli Romenicida. Padahal kita itu menjelang FIFA Matchday September. Ditambah lagi Tom Hee yang belum dapat klub. Ini beberapa pemain inti alami masalah ya, yang udah kita sebutkan tadi. Dan alhamdulillahnya Ragnar Uramaun udah sembuh dari cedera. Dan saat ini udah bermain untuk FC Denver di Liga Belgia. Sementara Tom Hee, sang playmaker kita, profesor timnas Indonesia, belum dapat klub alias masih nganggur. Ini jelas bikin was-was kita sebagai fans fanatik timnas Indonesia. Apalagi laga internasional tinggal beberapa hari lagi. Yuk kita bahas tiap detailnya. Yang pertama adalah Ivar Jenner. Jadi dia itu sebagai gelandang midfielder timnas Indonesia dan juga di FC Utrecht. Dia itu punya peran vital di timnas Indonesia sebagai pelapis dari Tom Hee. Ya. Setelah cedera di awal musim 2025-2026, sebelumnya dia bermain di tim muda Utrecht dan akhirnya dia naik ke tim senior Utrecht musim ini. Meskipun dia cedera, ya, kemungkinan absen dan juga butuh recovery time. Dampak jika Ivar Jenner absen di FIFA Matchday, lini tengah kita kurang kreatif dan dinamis. Karena ya itu Ivar Jenner itu adalah pelapis dari Tom Hee. Sedangkan Tom Hee ini masih nganggur. Aduh, ini juga pusing juga kita ya. Aduh, Tom Hee nganggur, Ivar Jenner cedera. Berikutnya adalah Martin Paes dan juga Oli Romenicida. Ya, Martin Paes adalah kiper andalan dari timnas Indonesia sejak era Sintayong dan jadi tulang punggung di bawah Mister Timnas Garuda. Ketika Martin Paes cedera, ya tentu ini bikin keresahan karena peran kiper itu sangat vital ya. Striker, kiper itu vital buat timnas Indonesia ya. Apakah dengan cederanya Martin Paes itu lini pertahanan kita itu jadi kosong? Tenang, kita masih ada Emil Audero yang akan menutup dari kekurangan di lini kiper. Dan berikutnya Oli Romenicida yang sudah kita ketahui semuanya bahwasanya nih anak cedera, yang tentu saja kiprahnya itu paling dinanti timnas Indonesia. Bagaimana dia bisa cedera main di Piala Presiden bersama Oxford United, dan saat melawan Arema Malang dia dapat cedera. Itu padahal ya, ini anak adalah striker yang dinanti-nanti fans timnas kalau timnas senior itu bermain, karena
peluang kita untuk mencetak gol itu ya 70-80%. Kalau dia main itu peluangnya adalah kita bisa cetak gol. Bagaimana nanti ketika Oli Romani ada Mauro Zylstra, Rafael Struijk, Ramadan Sananta yang akan mengisi kedalaman skuad di timnas Indonesia. Kalau kedua pemain ini absen, ya pasti Patrick Kluivert harus putar otak untuk cari pemain yang siap tempur, ya. Dan tentu saja PSSI udah melakukan proses yang udah benar, ya, menambah lini depan kita ada Emiliano Jonathan dan juga Mauro Zylstra. Apakah nanti mereka akan dimainkan? Tentu saja kita tunggu kabar dari Patrick Kluivert dan juga PSSI dalam pengumuman siapa aja yang nanti akan menjadi starting line up saat kita menghadapi Kuwait dan juga Lebanon dalam FIFA Matchday pada tanggal 5 dan 8 September 2025. Berikutnya adalah Tom Hea, masih belum dapat klub ini ya guys ya. Kita masih tunggu, mudah-mudahan sang profesor segera mendapatkan klub, karena dia nggak bermain, nggak berlatih, ya otomatis ketika dia belum dapat klub dia nggak bisa latihan. Fitnessnya ini akan jadi pertanyaan kita semuanya. Fitnessnya, ya, apakah Tom Hea mampu menjaga fitness dirinya? Wong dia bermain di Almere City musim lalu hanya mampu bermain 65 hingga 70 menit. Lah sekarang ini kan jadi pertanyaan kita. Udah berjalan liga-liga di Eredivisie, udah 2 minggu udah jalan, sedangkan Tom Hea belum dapat. Mudah-mudahan sang profesor timnas Indonesia ini segera mendapatkan klub. Kalau nggak dapat klub, udah deh langsung main di Liga Super Indonesia. Anda akan mendapatkan menit bermain dan juga pelatihan fisik di bawah tim dari klub Anda nanti. Mudah-mudahan ya, kita doakan untuk Tom Hea, karena ya gimana ya, skill Tom Hea itu nggak diragukan lagi. Tapi tanpa klub ini juga bikin kita was-was. Kurang menit bermain, kurang match fitness. Ini kan bisa berpengaruh kalau dipanggil timnas Indonesia, padahal dia masuk dari 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan di terakhir ini ya, saya akan juga berikan mungkin dampak dan juga solusi buat timnas Indonesia. Patrick Kluivert tentu saja tidak akan berhenti pada bagaimana pemain-pemain kita yang udah cedera, ada Oli Romani, Ivar Jenner, Martin Paes, kemudian Tom Hea yang belum dapat klub. Ragnar Uratma udah kembali ke tim karena dia udah dipanggil juga dalam 27 pemain yang dipanggil PSSI, dan juga Patrick Kluivert. Pasti dia akan putar otak tuh, ya. Untuk rotasi pemain, panggil nama baru atau andalkan pemain lokal Liga Super Indonesia yang lagi on fire. Dan tentu saja dengan pemanggilan banyak pemain lokal di Liga Super itu adalah usaha dari Patrick Kluivert untuk merotasi pemain, kemudian dia memanggil nama-nama baru yang bisa diandalkan nanti dalam FIFA Matchday. Kalau opini saya pribadi itu, ini adalah ujian nyata bagi kedalaman skuad timnas Indonesia. Apakah kita itu sudah cukup siap atau masih terlalu bergantung pada pemain abroad? Itu kan pertanyaan di sana. Baik rekan semuanya, di akhir perjumpaan kita saya akan berikan pertanyaan. Siapakah yang paling krusial menurut Anda? Nanti jawab di kolom komentar ya. Apakah Ivar Jenner, Oli Romani, atau Martin Paes, atau Tom Hea, ya? Dan siapa kira-kira pengganti ideal mereka di FIFA Matchday September nanti? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan tentu saja di akhir kata, berikan like, subscribe untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscribers yang pertama. Dan dari Jakarta, dari studio
Saya Jilu Cusen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ciao.